Mohon perhatian, acara akan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Wakil Wali Kota Magelang, yang kami hormati pimpinan dan Jateng Bidang Pelayanan, serta hadirin yang berbahagia. Acara penyerahan secara simbolis bantuan sosial rehab rumah tidak layak huni dari CSR PT Bank Pembangunan Jawa Tengah tahun 2020 dimulai. Acara akan kita awali dengan doa bersama menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Acara dilanjutkan dengan laporan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Magelang, Ibu Handini Rahayu STMNJ. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wakil Wali Kota, yang kami hormati Direktur Bank Jateng Kota Magelang yang saat ini diwakili oleh pimpinan bidang pelayanan Pak Arisotik, yang kami hormati Kepala Kabinete yang mewakili Bapak Asisten 2, yang kami hormati juga dari Kepala Dinas Sosial atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Camat, Pak Lurah, para tokoh agama, tokoh masyarakat, Pak Kapolsek juga rawuh matur nuwun untuk pagi hari ini, Bapak Ibu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, dan tentunya para penerima bantuan CSR yang rawuh sesuai dengan undangan kami pada siang hari ini. Pertama-tama tentunya marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk dapat hadir pada saat pertemuan pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, Ibu Wakil Wali Kota yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman maupun tentang terkait dengan peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat, disebutkan bahwa penyelenggaraan perumahan, rumah dan perumahan itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, dan itu menjadi tugas penyelenggaraan tidak hanya pemerintah tetapi juga orang atau individu agar memiliki rumah yang bisa dikatakan sebagai rumah layak huni. Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan kesehatan, keselamatan bangunan, dan tentunya memiliki luasan minimum untuk orang per orangnya. Jadi itu adalah salah satu menjadi tugas kami di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk ikut menyelenggarakan tersedianya rumah dan perumahan yang layak huni. Ibu Wakil Wali Kota, Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, rumah tidak layak huni di Kota Magelang perlu kami laporkan kepada Ibu Wakil Wali Kota berdasarkan data kami pada tahun 2015 masih terdapat sejumlah 4.707 unit rumah tidak layak huni. Dan dalam beberapa tahun ini, dari tahun 2017 sampai tahun 2019 mengalami penurunan sebanyak 1.411 unit rumah yang sudah dilakukan rehab atau peningkatan kualitas rumah tidak layak huni. Artinya pada tahun 2019 ini kita masih memiliki rumah tidak layak huni kurang lebih sebesar 3.296 unit. Dari jumlah tersebut tidak semuanya memiliki persyaratan untuk dapat dibantu melalui anggaran pemerintah, sehingga kami sangat menyambut baik
adanya peluang maupun informasi terkait adanya pendanaan CSR yang dilakukan oleh Bank Jateng. Berdasarkan beberapa pentahapan yang telah kita lalui dari tahun 2019, baik itu pengusulan dari pemerintah Kota Magelang, pemberkasan maupun verifikasi oleh Bank Jateng, pada tahun 2020 ini kita mendapatkan kesempatan bantuan rumah tidak layak, peningkatan untuk rumah tidak layak huni sebanyak 92 unit rumah dengan masing-masing nilai sebesar 10 juta rupiah. Bapak Ibu yang kami hormati, Bu Wakil Wali Kota, perlu kami sampaikan juga, kami laporkan bahwa untuk penerima bantuan pada tahun ini meliputi 7 kelurahan, ada Kelurahan Kramat Utara, Kramat Selatan, Potro Bangsan, Cacaban, Rejowinangun Utara, Rejowinangun Selatan, Magersari, dan terakhir adalah Magersari, yang totalnya adalah 92 unit rumah. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa program ini merupakan program stimulan, jadi masih membutuhkan keswadayaan dari masyarakat dalam proses pembangunan, baik itu nanti berupa pendanaan, material maupun tenaga. Jadi kami mohon kepada para penerima nantinya bisa memaksimalkan betul dari apa yang sudah diberikan oleh Bank Jateng kepada kita, agar nanti hasilnya benar-benar yang sesuai dengan diharapkan, yaitu rumah yang sudah bisa dimasukkan kategori layak huni. Dalam pelaksanaan nanti perlu kami sampaikan juga akan ada pendampingan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, ada tenaga-tenaga fasilitator lingkungan yang nanti akan mendampingi Bapak dan Ibu sekalian yang penerima bantuan, sehingga pada saat pelaksanaan nanti Bapak Ibu penerima bantuan akan diharapkan lancar, baik itu dalam hal teknis pelaksanaan maupun pertanggungjawabannya kepada Bank Jateng tentunya. Ibu Wakil Wali Kota, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kami ucapkan banyak terima kasih kepada PT Bank Pembangunan Jawa Tengah, kepada seluruh Bapak Ibu yang telah membantu kelancaran pada proses pengusulan sampai kepada terakhir verifikasi. Mudah-mudahan nanti dapat berjalan dengan lancar dan dapat sesuai dengan apa yang sudah kita harapkan. Dan terakhir kami memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu sekalian yang nantinya harapannya swadaya Bapak Ibu bisa melengkapi dana bantuan dari Bank Jawa Tengah. Begitu yang kami sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara dilanjutkan dengan sambutan pimpinan Bank Jateng Cabang Koordinator Kota Magelang, disampaikan oleh pimpinan bidang pelayanan Bapak Ali Sodiqi. Silakan. Yang saya hormati Bapak Asisten, yang saya hormati Bapak Bupati, Bapak Camat, dan tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Dalam kesempatan yang baik ini, mohon izin Pak Wahyu tidak bisa menghadiri acara, mendapatkan perintah dari direksi bahwa untuk mengikuti serah terima jabatan di Purworejo.
mana Purworejo merupakan daerah binaan dari Kota Magelang. Dalam kesempatan yang baik ini juga kami Bank Jateng mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Kota Magelang yang telah memberikan kepercayaan kepada Bank Jateng sehingga terjalin kerjasama yang baik, kerjasama harmonis. Namun kami tetap berharap semoga kerjasama ini dapat ditingkatkan lebih baik lagi untuk masa yang akan datang. Tentunya Bank Jateng akan mensupport penuh kepada pemerintah Kota Magelang sepanjang memenuhi regulasi dan ketentuan yang ada. Sesuai dengan arahan Bapak Gubernur Bank Jateng bahwa terkait dengan dana CSR Bank Jateng untuk diprioritaskan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam hal ini adalah kesejahteraan masyarakat Kota Magelang. Dana CSR tersebut sudah cair Bapak Ibu di bulan Juni yang kita masukkan ke dalam rekening Pokja masing-masing, tentunya dengan Pokja yang telah ditunjuk. Tadi telah disampaikan bahwa Bank Jateng mengusulkan dana CSR ini kepada 92 penerima RTLH dari 100 yang diajukan. Karena ada 8 penerima yang tidak lolos untuk administrasi. Jadi total kalau kita kalikan dengan 10 juta per penerima, Bank Jateng mengusulkan dana ini sebesar 920 juta rupiah. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan kepada Bu Wali dan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada dalam cara menyampaikan saya ada yang tidak berkenan di Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi mohon maaf yang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah penyerahan berkenan yang terhormat Wakil Wali Kota Magelang untuk menyerahkan secara simbolis didampingi oleh pimpinan Bank Jateng dan Kepala Dinas Pemukiman dan Kawasan Pemukiman. Untuk yang pertama akan diserahkan kepada Kelurahan Potro Bangsen sejumlah 30 juta rupiah untuk 3 orang. Selanjutnya Kelurahan Keramat Utara sejumlah 180 juta untuk 18 orang. Dan selanjutnya adalah Keramat Selatan sejumlah 170 juta untuk 17 orang. Dan setelah selesai penyerahan berkenan Ibu Wakil Wali Kota Magelang untuk berfoto bersama dengan para penerima secara simbolis. Selesai, silakan untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan Wakil Wali Kota Magelang yang terhormat Ibu Dr. Windarti Agustina, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian.
Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menyampaikan kata sambutan dari Bapak Wali Kota, izinkan saya menyampaikan salam hormat sekaligus izin dari beliau bahwa sedianya pagi ini beliau akan hadir di tengah-tengah kita, tetapi karena ada kegiatan yang bersamaan harus menghadiri wisuda Purna Bakti Taruna di Akademi Militer. Kemudian juga pagi tadi sekaligus saya menyampaikan permohonan maaf terlambat datangnya, harusnya acara jam 9 tapi minta untuk ditunda atau diundur setengah jam lagi karena harus ada rapat mendadak bersamaan dengan Pak Wali juga pagi hari ini. Bapak Ibu, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan sambutan dari Bapak Wali Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Ali Sodik dari Bank Jateng Magelang yang berkesempatan hadir. Yang saya hormati pula Pak Asisten Sekda Kota Magelang, Mas Dua, yang menemani mendampingi saya pada pagi hari ini. Para kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Magelang, Bapak Ibu, Pak Camat, Pak Lurah, Kadis Perkim Kota Magelang, para ketua LPM, LKM, kelurahan Kecamatan Magelang Utara, tokoh masyarakat dan hadirin sekalian yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita sekalian dapat menghadiri serah terima bantuan sosial dari CSR Bank Jateng kepada pemerintah Kota Magelang dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Atas nama pribadi dan pemerintah Kota Magelang, saya mengucapkan sugeng rawuh, selamat datang di Kota Magelang bagi perwakilan Bank Jateng kepada para tamu kehormatan yang berkenan hadir pada kesempatan ini. Sungguh merupakan suatu kebahagiaan bagi kita semua bahwa mulai hari ini akan diserahkan bantuan rehab rumah tidak layak huni dari Bank Jateng sebagai salah satu bentuk corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan. Hadirin sekalian, CSR menghadirkan peluang strategis dalam rangka penguatan sinergi pemerintah dengan swasta. Demikian halnya di Kota Magelang dan memperluas akses pelaksanaan program kepada masyarakat. Diperlukan dukungan dan kemitraan yang sinergis dengan dunia usaha. Di sisi lain, sebagaimana kita ketahui, perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Bagi pemerintah Kota Magelang sendiri menjadi komitmen kami untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Salah satunya dengan berupaya menyediakan rumah layak huni. Maka saya menyambut baik dan gembira dengan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas keterlibatan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang memberikan bantuan rehab rumah tidak layak huni sebanyak 92 unit, masing-masing senilai 10 juta rupiah. Tentu saja bantuan ini akan memberi manfaat yang langsung dapat dirasakan oleh penghuninya. Lebih lanjut juga akan berkontribusi meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kiranya kiprah Bank Jateng atau Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah ini dapat menjadi inspirasi bagi para pelaku usaha lainnya. Kalau tahun ini dari 92 unit, harapannya tahun depan ditingkatkan lagi. Sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Bu Kadis Perkim, masih ada 3.462 unit. Itu menjadi PR kita bersama. Mudah-mudahan tahun depan bisa meningkat minimal 2 kali lipat gitu Pak. Karena kerja kita untuk menyelesaikan rehab rumah tidak layak huni itu membutuhkan
membutuhkan bantuan dari manapun. Kita juga punya BSBS dari pusat, kemudian dari provinsi, tapi dirasa masih kurang. Per tahun hanya mampu menuntaskan 1000-an ya. Nah 2 tahun itu 1000, yang kan artinya setahunnya 500. Nah insya Allah besok kalau Bang Jateng tahun depan ini bisa melipat gandakan lagi, insya Allah Kota Magelang akan segera terbebas. Mungkin dalam waktu 2 tahun ini akan rumah tidak layak huni dapat kita selesaikan. Selanjutnya kepada para penerima bantuan saya ucapkan selamat atas bantuan yang diterima. Nantinya saya minta agar rehat dapat dirawat dengan baik sehingga memberi manfaat dan berkah. Tentu saja 10 juta belum mana ya, masih kurang ya sebetulnya ya. 10 juta masih kurang, tetapi lumayan Bapak Ibu masih punya untuk swadaya, dan kemudian mungkin kalau tahun depan 10 juta sesuai dengan mungkin fluktuasi harga ya dibutuhkan lebih Pak Ali. Mudah-mudahan tahun depan ada peningkatan juga. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, menutup kata sambutan kali ini sekali lagi terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak atas kemitraan yang baik selama ini dalam rangka membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya mari kita lanjutkan upaya memelihara dan melestarikan nilai-nilai kegotong royongan dengan menumbuh kembangkan peran serta masyarakat secara optimal. Sekali lagi di masa memasuki masa new normal ini, Bapak dan Ibu sekalian, tidak hanya gotong royong yang kita tingkatkan untuk saling menjaga lingkungan masing-masing, juga kepatuhan, disiplin Bapak Ibu sekalian, warga masyarakat untuk mentaati himbauan dari pemerintah, yaitu terkait dengan pola hidup bersih dan sehat yang kita terapkan. Karena saat ini new normal yang kita lakukan itu bukan berarti bahwa kita sudah bebas dari COVID, sudah bebas dari corona, boleh melakukan apa saja, tetapi harus dengan batasan-batasan, sering mencuci tangan, kemudian pakai masker ya, untuk melindungi diri dan juga orang lain. Kalau kita nggak tahu kita itu kena virus atau tidak, tetapi paling tidak dengan memakai masker kita akan menghindari penularan COVID pada orang lain maupun lingkungan kita. Kemudian tetap jaga jarak, dan selalu Pak Wali berpesan saat ini untuk tidak menerima tamu dari luar kota lebih dulu, karena saat ini Magelang sudah di zona hijau. Positif atau penderita COVID-nya tinggal 1 dan dalam beberapa hari ini akan sembuh. Jadi kalau memang kita zona hijau ya harus kita jaga disiplin dan patuh masyarakat untuk hidup bersih sehat, memakai masker, menjaga jarak, tidak menerima tamu dari luar, karena kita tidak tahu bahwa tamu ini membawa virus atau tidak. Kalaupun untuk urusan yang sangat penting ya usahakan untuk tidak menginap dulu. Dan nanti kalau virus corona ini segera lenyap dari Kota Magelang atau bahkan bumi Indonesia, insya Allah kita akan segera melakukan aktivitas seperti biasanya lagi, normal lagi. Kalau sekarang kan new normal baru. Normal baru itu ya ini dengan masih saling memakai masker dan bahkan pembawa acara juga pakai face shield. Nah saya mau kemana, nah ini memang untuk pengamanan, protokoler kesehatannya memang harus seperti itu. Demikian Bapak dan Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, meridhoi dan membimbing ikhtiar kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian seluruh rangkaian acara telah selesai.
Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.